Isi dari Sinom Musarar Jayabaya. Isi Sinom sebagai berikut. Yang pertama, dia itu sudah diwejan atau diberitahu oleh guru mengenai kitab Musarar, sama seperti saya. Namun dia menyalahi janji. Musnah raja-raja di Pulau Jawa. Toh saya sudah diberitahu bahwa saya tinggal 3 kali lagi. Yang kedua, bila sudah menitis 3 kali, kemudian ada zaman lagi. Bukan perbuatan saya. Sudah dikatakan oleh Maulana Ngali, tidak mungkin berubah lagi. Diberi lambang zaman Catur Semunas Goro Asa. Yang ketiga, itulah Jenggala, Kediri Singosari, dan Morawan. 4 raja itu masih kekuasaan saya. Negaranya bahagia di atas bumi, menghancurkan keburukan. Yang keempat, setelah 100 tahun musnah, keempat kerajaan tersebut kemudian ada zaman lagi yang bukan milik saya, sebab saya sudah terpisah dengan saudara-saudara di tempat yang rahasia. Yang kelima, di dalam tekan sang guru Maulana Ngali. Demikian harap diketahui oleh anak cucu bahwa akan ada zaman Anderpati yang bernama Kalawisesa. Yang keenam, lambangnya Sumilir Nogo Kentir, Semun Liman Pako. Itu negara Pajajaran. Negara tersebut tanpa keadilan dan tata negara setelah 100 tahun kemudian musnah. Yang ketujuh, sebab berperang dengan saudara, hasil bumi diberi pajak emas. Sebab saya mendapat hidangan kunir sarimpang dari Ki Ajal. Kemudian berganti zaman di Majapahit dengan rajanya Prabu Bir Awi Ijaya. Yang kedelapan, demikian nama raja bergelar Sang Rajapati Dewanata. Alamnya disebut Underpati. Lamanya 10 windu atau 80 tahun. Hasil negara berupa pices atau uang ternyata. Waktu itu dari hidangan Ki Asar. Yang kesembilan, hidangannya jadah 1 takir. Lambangnya waktu itu Simogala, Semun Kuriga Ketun. Kemudian berganti zaman lagi di Gelagah Wangi. Dengan ibu kota di Demak ada agama. Dengan pemimpinnya bergelar Diati Kalawi. Saya. Yang ke-10. 65 tahun kemudian musnah. Yang bertahta Ratu Adil serta Wali dan Pandita, semuanya cinta. Pajak rakyat berupa uang. Ternyata saya diberi hidangan bunga melati oleh Ki Ajal. Yang ke-11, negara tersebut diberi lambang Kekesalan Durung Komsi, Kasla Kampul Beda. Kemudian berganti zaman Kalajangka, beribu kota pajak. Dengan hukum seperti di Demak, tidak diganti oleh anaknya. 36 tahun kemudian musnah. Yang ke-12, negara ini diberi lambang Cangkromu Butung Watang. Orang di desa terkena pajak pakaian dan uang. Sebab Ki Ajar dahulu memberi hidangan sebatang pohon kacar. Kemudian berganti zaman di Mataram. Kala sakti Prabu Anyaprakusumo yang ke-13. Dicintai pasukannya, kuat angkatan perangnya, dan kaya disegani seluruh bangsa Jawa. Bahkan juga sebagai gantinya, Ajar dan Wal serta Pandita bersatu dalam diri sang Prabu yang adil. Yang ke-14, Raja Perkasa. Tetapi berbudi halus, rakyat kena pajak real. Sebab waktu itu, saya mendapat hidangan bawang putih dari Ki Ajar. Rajanya diberi gelar Surakalpa, Semuni Lintang Sinipat. Yang ke-15 kemudian berganti lagi dengan lambang Kembang Sempot, Semuni Mudin tanpa Sregban. Raja yang keempat, yang penghabisan, diberi lambang Kalpasulkan Loko Butung. 100 tahun kemudian musnah, sebab melawan sekutu. Kemudian ada nahkoda yang datang berdagang. Yang ke-16 berdagang di tanah Jawa. Kemudian mendapat sejengkal tanah. Lama-kelamaan ikut perang. Dan selalu menang, sehingga terpandang di Pulau Jawa. Zaman sudah berganti. Meskipun masih keturunan Mataram, negara bernama Nyokrawati, dan ibu kota di Pajak. Yang ke-17,
raja berpasukan campur aduk, disegani setengah Jawa, yang memulai menjadi raja, dengan gelar Lien Keli. Semuni Satrio Branti, kemudian berganti raja yang bergelar Semuni Kinyo Musoni. Tidak lama kemudian berganti. Yang ke-18 nama rajanya Lunggadung Rorong Likasi, atau raja yang penuh inisiatif dalam segala hal, namun memiliki kelemahan, suka wanita. Kemudian berganti Gajah Meto, Semun Tenggul Lelaki, atau raja yang disegani atau ditakuti. Namun nista, 60 tahun menerima kutukan sehingga tenggelam negaranya, dan hukum tidak karu-karuan. Yang ke-19 waktu itu, pajaknya rakyat adalah Inggris dan uang sebab saya diberi hidangan darah, sepitra kemudian negara geger, tanah tidak berhasiat, pemerintah rusak, rakyat celaka, bermacam-macam bencana yang tidak dapat ditolak, ke-20 negara rusak, raja berpisah dengan rakyat, bupati berdiri sendiri-sendiri, kemudian berganti zaman Kutilo, rajanya Koromurko, atau raja-raja yang saling balas dendam. Lambangnya Panji Loro Semun Pajang Mataram. Dua kekuatan pimpinan yang saling jigel, ingin menjatuhkan. Yang ke-21, nahkodo atau orang asing, ikut serta memerintah, punya keberanian dan kaya sarjana, orang arif dan bijaksana, tidak ada rakyat sengsara. Rumah hancur berantakan, diterjang jalan besar, kemudian diganti dengan lambang Rorongan Surondo Loro, nuntuti pijar tertukar, atau ratu yang selalu diikuti atau diintai oleh dua saudara wanita tua untuk menghentikannya. Yang ke-22 tidak berkesempatan menghias diri, atau raja yang tidak sempat mengatur negara sebab adanya masalah-masalah yang merepotkan. Sinjang Kementan Tinoleh, itu sebuah lambang yang menurut Syekh Nyali Syamsuddin datangnya kala Bendung di Semarang. Tembayat itulah yang mengerti atau memahami lambang tersebut. Ke-23 pajak rakyat banyak sekali macamnya. Semakin naik panen tidak membuat kenyang, hasilnya berkurang. Orang jahat makin menjadi-jadi, orang besar hatinya jahil. Makin hari makin bertambah kesengsaraan. Negara ke-24, hukum dan pengadilan negara tidak berguna. Perintah berganti-ganti, keadilan tidak ada. Yang benar dianggap salah, yang jahat dianggap benar. Setang menyamar sebagai wahyu. Banyak orang melupakan Tuhan dan orang tua. Ke-25, wanita hilang kehormatannya, sebab saya diberi hidangan. Hendang seorang oleh diajar. Mulai perang tidak berakhir. Kemudian ada tanda negara pecah. Ke-26, banyak hal-hal yang luar biasa. Hujan salah waktu, banyak gempar dan gerhana, nyawa tidak berharga, tanah Jawa berantakan. Kemudian Raja Karam murka, Kutilah musnah. Ke-27 kemudian kelak akan datang Tunjung Putih Semuni Pundak Kasungsang, atau Raja berhati putih, namun masih tersembunyi, lahir di bumi Mekah, atau orang Islam yang sangat bertauhid, menjadi raja di dunia, bergelar Ratu Amisan. Redalah kesengsaraan di bumi. Nahkoda ikut ke dalam persidangan. Ke-28 Raja keturunan Waliullah, berkedatan dua, di Mekah dan Tanah Jawa, atau orang Islam yang sangat menghormati leluhurnya, dan menyatu dengan ajaran tradisi Jawa atau Kaweruh Jawa. Letaknya dekat dengan Gunung Perahu, sebelah barat Tempuran, dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal sedunia. Dan yang terakhir, ke-29 waktu itulah ada keadilan rakyat. Pajaknya dinar, sebab saya diberi hidangan bunga seruni oleh Ki Ajar. Waktu itu, pemerintahan raja baik sekali. Orangnya tampan, senyumnya manis sekali. Inilah tadi, 29 poin dari Sinom dalam kitab Musarar Jayabaya.